Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Handi Selebes Channel. Kali ini akan kami tampilkan progres atau beritakan progres perkembangan kasus dugaan penistaan agama oleh Pendeta Gilbert Lomoindong. Yang tampil di layar adalah Saudara Farhad Abbas. Beliau adalah pelapor di Polda Metro Jaya. Jadi untuk itu teman-teman jangan kemana-mana. Ini beberapa video yang saya tampilkan untuk Anda semua mengenai progres perkembangan kasus Pendeta Gilbert Lomoindong. Ini dia liputannya, bagaimana komentar Saudara Farhad Abbas sebagai pelapor. Alasan kalimat-kalimat inilah ya. Jadi walaupun Pak Pendeta ini sudah minta maaf kepada Pak JK, kita menganggap Pak JK bukan perwakilan dari atau bukan perwalian dari umat Islam atau agama Islam. Itu hanya sepihak pribadi, tapi setidaknya harus ada satu ketegasan sikap bahwa ini bukan persoalan antara pendeta tersebut dengan Pak JK, tapi antara pendeta tersebut dengan hukum. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tenang dan kami akan mulai proses ini. Tidak cukup ke Pak JK saja dia minta maaf. Abang maksudnya harusnya seperti apa sih, Bang? Ya, harus ada aspek jerah gitu ya. Artinya banyak gitu ya. Kita hargai aja orang minta maaf itu aja, tapi ini proses jalan terus. Ini nanti akan heboh, makanya kalau bisa dicegah ya syukur. Tapi kalau dia sudah sempat lolos ngabur duluan, apa boleh dikata ya, nanti akan menjadi seperti. Oke teman-teman, itu dia tampilan atau Saudara Farhad Abbas yang lagi konversi pers keluar daripada gedung Polda Metro Jaya. Kita lihat komentar pada pihak kepolisian seperti apa. Ini dia liputannya. Saat ini kita masih melakukan proses pemeriksaan terhadap satu saksi untuk dilakukan pendalaman. Jadi kami mohon waktu dulu untuk diberikan kesempatan melakukan pendalaman lebih lanjut. Pelapornya siapa? Ada pelapornya atas nama Farhad Abbas. Udah ada agenda pemeriksaan terlapor? Untuk terlapor sementara belum, kami harus melakukan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk melakukan pendalaman terhadap alat bukti yang beredar di media maupun melakukan pengecekan di mana tempat dilakukan kemarin kemudian ibadah. Pasalnya apa? Sementara kita jerat dengan pasal pada pasal 30. Ya, ini konferensi pers juga ya. Jadi untuk terlapor belum dipanggil, masih pelapor, kemudian mengumpulkan alat bukti dan tentu saksi-saksi. Ya, semoga saja ini kasus jalan terus, ini pelapor jalan terus. Kita kawal ya teman-teman. Semoga saja bisa sampai P21 dan bisa sampai ke meja hijau. Kita nantikan bersama. Jangan sampai Pendeta GL ini lolos dari jeratan hukum, karena setiap orang berani berbuat, berani bertanggung jawab. Anda boleh minta maaf kepada Pak JK, Anda boleh sowan ke Majelis Ulama Indonesia, tapi unsur pidananya kalau memenuhi unsur itu tidak bisa dihilangkan, karena ini dua hal yang berbeda. Kita simak lagi video mendatang gimana komentar-komentar yang lain atau orang Kristen juga dari Katolik berkomentar mengenai kasus Pendeta Gilbert ini. Ini dia liputannya. Saudara sepupu kita 5 kali. Saya sebagai orang Katolik ya, meskipun saya bukan bagian dari Pendeta Gilbert yang beragama Protestan ya. Jadi untuk saudara-saudari yang Muslim, kalian bedakan yang Protestan dan yang Katolik, itu sangat-sangat jauh berbeda ya. Jadi saya sebagai orang Katolik guys, saya merasa juga malu ya dengan sikap pendeta seperti ini, meskipun dia bukan pendeta saya.
Tapi saya harus menyampaikan permohonan maaf ya kepada umat muslim yang merasa tersinggung dengan kata-kata beliau yang tidak terkontrol dan ngawur seperti ini. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai. Ya kan? Tapi kok 2,5? Oke, cukup kita maafkan ya teman. Saudara Katolik itu kalem begitu. Sebagai umat Islam kami pemaaf. Tapi janganlah halangi juga proses hukumnya kan gitu. Ya kita buktikan aja nanti di pengadilan seperti apa. Siapa yang berbuat ya dia harus bertanggung jawab. Bayangkan wudhu, zakat, kemudian sholat kami diolok-olok kan seperti itu. Ya ini harus dia pertanggungjawabkan. Tempat memberi kesaksian atau keterangan sepenuhnya itu di pengadilan. Dan di sanalah hakim nanti yang akan memutuskan. Makanya kita doakan nanti kita doakan semoga kasus ini benar-benar dicermati dengan baik. Ya kita kawal ya. Kita kawal semoga bisa P21. P21 itu apa? Udah sampai ke kejaksaan. Dari pihak kepolisian sampai kejaksaan P21 kejaksaan membawa kemudian dibawa ke pengadilan. Di sanalah untuk diuji. Nah, di sanalah tempatnya nanti Pendeta Gilbert untuk menyampaikan semua. Ya dari awal sampai akhir. Apa yang terjadi sebenarnya. Ya mudah-mudahan persidangan nanti dibuka untuk umum supaya kita bisa menyaksikan secara transparan kan begitu teman-teman ya. Itu harapan kami. Kita simak lagi video mendatang. Sebaiknya Saifuddin Ibrahim pulang untuk meringankan, saksi meringankan bagi GL. Bapak Ibu Saudara, kita tahu Saifuddin Ibrahim ngabur ke luar negeri, ke Amerika, ditampung oleh mantan atlet bulu tangkis, kita semua sudah tahu lah itu ya, ditampung di sana. Tentu ini apa hubungannya dengan GL ya, orang sudah tahu lah ya, sudah tahu. Dulu Saifuddin Ibrahim bisa ngabur, GL berperan tidak langsung ya. Nah sekarang GL sendiri yang kena kasus, maka saya Pendeta Henry Tandianta meminta kepada Saifuddin Ibrahim untuk pulang. Syukur-syukur sama siapa itu Paul Yong itu ya. Ya Pak Henry, kalau si Udin pulang sama si Paul Yong itu ya langsung berbaju orangnya gitu. Langsung dikerangkeng dia, orang lagi DPO Pak. Ya cuma ya semoga saja himbauan Pendeta HTD pulang untuk menjadi apa ya, saksi meringankan lah begitu. Terserahlah bahasa hukumnya seperti apa. Sedangkan Pak HTD sendiri kan bersedia menjadi saksi memberatkan kan begitu. Artinya apa? Saksi fakta. Saksi-saksi fakta inilah nanti akan memberikan penjelasan kepada di depan pengadilan di depan persidangan ya, nantilah hakim yang memutuskan ini semua. Jadi Pendeta HTD ini menjadi saksi fakta yang ya cenderung arah transparansi. Artinya ya kalau boleh di bahasa awam kan menurut ikuti statement Pendeta HTD adalah saksi memberatkan. Nah, si Udin ini diminta pulang untuk saksi meringankan. Mana berani pulang Pak? Di sana udah enak dia itu jadi pemulung di luar negeri gitu ya. Kita simak lagi statement Pendeta Henry Tan. Kalau bisa pulang ke Indonesia untuk sebagai saksi yang meringankan. Loh, kalau pulang kan ditangkap Pak ya. Saya pernah bertemu dengan istrinya Saifuddin Ibrahim di satu mall di daerah Serpong. Saya menyampaikan voice message saya. Namanya Bu Sarah ya. Bu Sarah itu istrinya Saifuddin Ibrahim. Tolong sampaikan voice message ini ke Saifuddin Ibrahim. Kalau voice message kan bisa rada panjang ya, bisa dikirim lewat WA ya. Kalau video kan durasinya harus pendek untuk dikirim lewat WA. Jadi saya dengan voice message saya bisa bicara rada panjang. Saya bicara begini, waktu itu terjadi tahun 2000, sekarang berapa? 2024. Mungkin 2022 kali ya, 22 atau 23 gitulah ya. Kalau toh 22
akhir atau 23 awal. Saya sampaikan begini, Pak Saifuddin Ibrahim, saya pendeta HTD yang dulu pada waktu Anda masih di penjara di Tangerang juga saya ketemu Anda. Ya. Saya meminta Anda pulang, ya. Hadapi kasusmu, minta maaf kepada umat muslim tentu saja dengan tulus, ya toh. Temui beberapa pejabat, ya. Anda tetap ditangkap, tetap diproses, ya, tapi kalau Anda betul-betul tobat, ya, betul-betul minta maaf, pasti ringan hukumannya gitu ya. Tapi tidak entah disampaikan entah tidak oleh istrinya ya. Tapi itu kira-kira 2023 awal sepertinya ya. Waktu itu kan urusannya Udin. Nah sekarang bosmu nih, Udin ya, Saifuddin Ibrahim, bosmu ini GL yang kena kasus. Ayo ya, mestinya kamu pulang. Ya, oke, kamu pulang, bikin ini dulu lah, bikin permohonan maaf ya. Kalau kami permohonan maaf kan bisa di setting dari sana. Permohonan maaf kepada ini ya, seperti itu untuk memperingan GL. Karena pada waktu kamu ngabur ya, itu pun GL bisa disangkut pautkan ya. Dan papi saya waktu itu yang meminta kepada saya untuk datang kepada GL tapi tidak bertemu, tidak bisa bertemu kami karena beliau entah sedang kemana waktu itu ya. Ya, papi angkat saya tentu saja menugaskan saya waktu itu karena waktu kamu ngabur itu papi saya belum meninggal. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya menyarankan kamu Saifuddin Ibrahim ya pulang ya untuk menjadi saksi yang meringankan GL. Ayo hadapi kasusmu, minta maaf yang tulus, yang jujur kepada masyarakat ya, tentu saja masyarakat muslim ya. Ya diproses tapi pasti ringan lah ya. Ya, seperti itu, pasti seperti itu. Supaya apa? Supaya hal seperti ini jangan terjadi lagi di kedepannya lagi. Daripada kamu tetap di sana lalu kamu sering dikunjungi oleh pendeta dari sini. Aneh bin ajaib ya. Saifuddin Ibrahim itu penista agama. Dari mulut yang sama keluar penistaan, mulut yang sama memuji Tuhan. Yesus, engkau ajaib. Lalu ada pendeta datang dari Indonesia nih, ketemu di sana, bisa loh dia akrab itu terus bicara firman Tuhan. Kan satu sinode itu dia. Dengan satu sinode itulah maka sinode ini merasa tidak bersalah ya. Ketika di Amerika pendeta-pendeta dari Indonesia yang datang ke sana bisa tuh kumpul sama Saifuddin Ibrahim tuh, bisa loh. Demikian pula dengan Paul Jong, mereka bikin siaran langsung atau siaran podcast gitu ya. Ya, lucu ya. Iyalah Pak Pendeta, mereka sering ketemu di luar sana. Orang-orang di sini Indonesia sering ketemu dia. Udah tahu DPO kok 2 orang itu kok masih aja dianggap narasumber. Bukannya dikasih tahu kek kamu itu DPO lo, pulanglah begitu bertanggung jawab. Malah diumpetin. Nah ini orang-orang ini sifat kenegarawannya nggak ada. Gitu, jadi mereka memang nggak mau pulang pasti itu Pak. Tapi semoga saja sih dengan pesannya Pak Henry Tan ini si Udin mau pulang untuk ya memberikan keterangan lah. Bahasa awamnya saksi meringankan. Tapi Pak Henry Tan sih lebih dulu mengatakan saya siap saksi memberatkan. Waduh, gimana dong kalau begitu? Kita simak lagi ya. Sama penista itu dari mulut yang sama keluar penistaan juga keluar firman katanya. Nggak mungkin itu. Ya, dari mulut yang sama tidak mungkin keluar apa itu istilahnya air asin dan air tawar, nggak mungkin ya. Seperti itu himbauan dari saya. Demikian Saifuddin Ibrahim, kamu pulang untuk memperingan saksi meringankan GL. Demikian. Oke Pak, dihimbau loh Udin, pulanglah untuk menjadi saksi meringankan. Kan kamu dulu pernah dibantu juga gitu loh. Baliklah bantu gitu. Kita simaknya, ini dia nih si Udin nih ya, gimana si Udin nih berbicara nih. Saya minta maaf kalau memang itu dianggap menghujat. Saya membaca
hadis. Setelah membaca hadis-hadis, tidak bisa manusia itu saling benci-membenci. Itulah ajaran Islam. Nggak ada sebaik ajaran Islam. Mari kita tegakkan ajaran Islam. Saya membeli banyak buku hadis, baru saya sadar Muhammad itu manusia mulia. Saya minta maaf. Tuh, si Udin udah mulai minta maaf. Nabi Muhammad katanya manusia mulia. Kemarin hujannya nggak ketulungan. Si Udin giliran udah kurus di luar negeri, istri udah diambil orang, harta udah habis semua, keluarga sudah tidak ada lagi yang mau dekat dengan Anda, anak Anda udah capek, dua bersaudara menasihati Anda, karena demi harta, tahta dan wanita Anda menista agama Islam. Terus Anda kabur ke luar negeri, donatur si Udin udah punah. Di sana tinggal jadi gembel, mengut sampah dan kurus kering. Ya, kalau kamu nggak pulang ke Indonesia, ya di sana itu nanti kamu dikubur di sana, Din. Di NTB kamu udah nggak diakui. Ya udahlah nasibmu, Din. Nasibmu ini sudah hukuman, masih di dunia ini kamu dapat hukuman, Din. Bagaimana nanti saya sudah di alam lain sana, Din. Tapi nggak apa-apa lah, Din ya. Terserah lu mau pulang. Enggak. Tapi himbauan Pak Pendeta Henry Tan, ya pulanglah, memberikan keterangan fakta supaya bisa meringankan bosmu ini, Pendeta GL. Kan dulu kamu susah, kamu sering dibantu sama dia. Itu keterangan dari Pendeta HTD. Kira-kira begitu ya teman. Ini lagi ada statement HTD yang paling harus kita simak nih teman-teman. Ini dia liputannya. GL itu menista lebih dari 1 kali. Jangan baper kalau diproses hukum. Ya, ini saya dan GL ya. Di sini ada membawa map merah. Map merah inilah foto-foto dari. Nah ini dia fotonya Pendeta Henry Tan bersama Pendeta Gilbert. Ya teman-teman ya, jadi beliau memang ini dekat dulu satu papi sama dia. Ini bukti Pendeta HTD sama Pendeta GL gitu ya. Kita simak lagi. Anak angkat papi dulu ya. Ya, di map merah itu ada foto-foto dari anak angkat papi ya. Saya adalah anak angkat nomor 5, GL nomor 4. Terus dulu ada JP, lalu ada ZN ya, lalu ada siapa lagi tuh, BS ya. Itu sudah almarhum yang 3, tinggal GL sama saya ya. Jadi ini pertemuan saya dengan GL pada waktu saya menyerahkan map merah yang di tangan ini ya, di tangan itu ya. GL itu menista lebih dari 1 kali. Jadi jangan baper dong kalau diproses hukum ya. Oke, kita lihat ya. Pertama dia pernah menista begini, Insya Allah gitu, sambil mulutnya manyun gitu ya. Ya, kami ya, ini jemaatnya GL ya tuh. Padahal GL kan bukan Kristen, GL itu penyembah Bapa, itu Tritunggal ya. Jemaat kami itu punya kepastian masuk surga, padahal dia nggak punya kepastian masuk surga. Kan Tritunggal nggak ada jaminan masuk surga ya. Nggak seperti itu umat di luar ya, yang dimaksud tentu umat Muslim ya. Insya Allah ya kan, sambil mulutnya manyun ya. Di Alkitab sendiri ada kata insya Allah itu ada 8 ayat. Ada insya Allah di Alkitab 8 ayat ya. Cuman memang tidak ada yang untuk urusan surga. Insya Allah itu biasanya untuk urusan kehidupan manusia biasa. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada di Alkitab, ada 8 ayat. Nah GL ini nggak tahu dia ya. Kami dijamin selamat ya.
Itu kan klaim kamu, padahal GL ini bukan orang Kristen, dia orang Tritunggal. Tritunggal itu bukan Kristen, tidak ada jaminan selamat juga dia. Seperti itu yang pertama ya, soal insya Allah gitu sambil mulutnya manyun. Yang kedua itu soal nabi. Ya, seingat saya nabi, semua nabi itu dari Israel, nggak seperti nabi itu tuh. Nah gitu ya. Terus yang nomor 3 adalah yang sekarang ya, tentang ini ya 10%, 2,5%. Jadi jangan baper, jangan dibawa perasaan kalau GL diproses. Dia sudah menista lebih dari 1 kali ya. Itu keyakinan lain, keintern Kristen aja dia juga menista kok. Pertama dia bilang kami punya jaminan surga, sedangkan kamu penyembah Bapa. Penyembah Bapa nggak pernah ada yang punya jaminan surga, nggak ada. Nggak pernah ada penyembah Bapa masuk surga, nggak pernah ada ya. Kemudian yang kedua, dia tentang persepuluhan juga. Dia mengklaim persepuluhan, orang Kristen bayar persepuluhan ya. Itu juga penistaan terhadap kekristenan. Yang ketiga, pernah dengar pada waktu kasus jenderal itu ya, Jenderal FS yang membunuh Brigadir J, kan GL disebut-sebut. Sampai ada istilah begini, Anda mau cerai atau Anda mau kawin lagi bisa, asal cocok harga. Kan begitu ya. Pernah dengar istilah itu? Pernah dengar GR disangkut pautkan dengan Jenderal FS? Loh, ini berita baru ini. Kalau FS dulu disangkut pautkan, ada tadi apa, diulang kembali? Boleh menikah asal cocok. Coba saya ulang lagi teman-teman ya. Jenderal FS yang membunuh Brigadir J, kan GL disebut-sebut. Sampai ada istilah begini, Anda mau cerai atau Anda mau kawin lagi bisa, asal cocok harga. Wih, gitu ya. mantap. Pernah dengar istilah itu? Pernah dengar GR disangkut pautkan dengan Jenderal FS urusan Brigadir J, ya kan waktu itu ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi GL ini menista ke kekristenan juga ya, menista ke di luar Kristen juga. Jadi jangan baper, jangan dibawa perasaan ya. Ya, kok ini diproses, kok yang lain enggak tuh. Kayak yang lain yang tiap hari juga sama kayak begitu, kok nggak diproses ya. Ya, supaya semua tercerahkan ya. Seperti itu. Baik, itu yang ingin saya jelaskan. Jadi supaya kita paham lah, begitulah ya. Jadi jangan sampai kita ini mana fotonya tadi ya. Bentar ya. Oke, teman-teman, itu statement sangat mendalam sekali ya dari Pendeta Henry Tan, begitu ya. Banyak sekali mengetahui siapa sih Pendeta GL ini gitu. Ya, lihat aja tadi fotonya. Beliau sering memberi statement bahwa dulu satu papi, ataunya satu bapak, satu pengajaran lah begitu. Jadi pernah menjadi murid, tapi sudah meninggal begitu. Tersisa ini Pendeta Henry Tan sama Pendeta Gilbert Lumoindong ini begitu. Satu memilih Tritunggal, satu memilih bukan Tritunggal. Menurut Pendeta Henry Tan ya Tritunggal ya seperti itu, dan dia seperti apa saya nggak bisa menerangkan di sini. Biarlah Anda mendengarkan sendiri bagaimana statement Pendeta Henry Tan begitu. Yang jelas, siap-siap kalian semua. Kalau bisa si Udin balik berbaju orangnya gitu. Si Paujong juga baliklah pertanggungjawabkan perbuatannya. Nanti juga menyusul Sob Katul, laporannya juga sudah masuk. Termasuk si Kiamat alias Alda Setiawan juga siap-siap semua. Kita lihat si Alda udah jarang naik di media sosial, udah menghilang, tak tahu ngumpet di mana. Mudah-mudahan mereka tidak kabur semua ke luar negeri. Kami himbau juga kepada Pendeta GL, hadapilah kasus semua ini dengan gentleman. Jangan ikuti jejak-jejak si Udin sama si Paujang lah kabur ke luar negeri. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Anda boleh minta maaf kepada siapapun, tapi proses hukum jalan terus. Kira-kira begitu perkembangannya.
Kita tunggu lagi bagaimana proses selanjutnya. Semoga saja pihak kepolisian cepat mengambil sikap dan menindaklanjuti segala laporan-laporan masuk. Oke teman-teman, sekian dulu laporan kali ini dari saya Andi Sulebes. Channel mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video mendatang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.